Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang membuat video diskusi tentang matkul pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Pak Ferry Mustika. Anggotanya yang pertama Ada saya Ahmad Saiful Mubarok. Nadia Daniata. Saya Intanisa Salsabila. Dan saya Karisma Dini Fitriyanti. kami akan membahas tentang kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka ini sedang digencar-gencarkan pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merdeka dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan karena ketika itu sedang terjadi COVID yang sedang melanda Indonesia, sehingga pembelajaran itu terganggu, sehingga pemerintah melakukan kebijakan sekolah dari rumah secara online. Sehingga untuk menanggapi tantangan itu, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka, salah satu tujuannya adalah bagaimana pemerintah bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang, sehingga anak-anak bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di masa-masa yang akan datang. Menurut saya, kurikulum merdeka sangat membantu guru. Guru tidak lagi terpaku pada buku atau teks, tapi bisa menyesuaikan materi dengan kondisi siswa dan lingkungan. Ini membuat proses belajar lebih bermanfaat. Saya melihat bahwa kelebihan dari proyek P5 ini yaitu siswa tidak hanya menggunakan teori belajar, tidak dengan hanya belajar, tapi dengan kegiatan nyata seperti kewirausahaan, lingkungan, atau proyek toleransi. Nah, sehingga membentuk karakter siswa dari sejak usia dini. Selain itu, di jenjang SMA juga siswa tidak lagi terikat dengan jurusan IPA atau IPS. Mereka bisa memilih sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Jadi sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Teman dengan pendapatnya, tapi kita harus sadari bahwa kurikulum merdeka ini masih belum terlalu lama diberjalankan. Otomatis ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kurikulum merdeka. Coba sekarang kita diskusikan kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi di dalam kurikulum merdeka. Salah satunya yaitu masih banyak guru-guru yang belum terbiasa menyusun modul ajar mandiri atau mengelola proyek P5, yang dimana perlu pendampingan dan pelatihan terus-menerus. Saya tambahkan bahwa belum semua sekolah memiliki fasilitas penunjang seperti perangkat belajar, internet. Nah, akibatnya semua sekolah seperti yang desa-desa terpencil belum memiliki fasilitas penunjang, terutama yaitu di sekolah-sekolah terpencil tersebut, jadi tidak merata. Sekarang kita bahas bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah yang sekiranya bisa diimplementasikan. Saya melihat langsung bagaimana P5 diterapkan di dalam sekolah, baik berbentuk bazar makanan sehat dan kampanye kebersihan lingkungan. Siswa jadi lebih aktif dan belajar kerjasama. Namun saya juga melihat ada beberapa guru yang kesulitan membagi waktu antara proyek dan materi pelajaran. Maka penting bagi kepala sekolah untuk memberikan arahan dan pengawasan agar pelaksanaan ini tetap berjalan dengan efektif. Ya, saya juga menambahkan bahwasanya selain itu masih banyak guru yang belum terbiasa dengan membuat alur tujuan pembelajaran, di mana masih butuh pelatihan yang terus-menerus. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang solusi dari tantangan-tantangan yang timbul dari kurikulum merdeka. Mari kita bahas, silakan. Solusinya yaitu pelatihan guru harus dibentuk secara berkelanjutan, yang dimana dalam komunitas guru tersebut guru-guru bisa berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran. Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pemerataan fasilitas
sekolah di daerah harus mendapat akses teknologi dan pendampingan agar tidak tertinggal. Dan menurut saya penting juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan P5 agar nilai-nilai karakter lebih mengakar dalam kehidupan siswa. Diskusi yang telah kita bahas tadi, kita dapat menemukan bahwasanya kurikulum merdeka adalah step maju dari pemerintahan Indonesia sehingga guru tidak terbebani dengan banyak tugas yang harus dikerjakan. Kurikulum merdeka juga memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengembangkan kurikulum dan membuat model ajar sendiri sehingga guru bisa lebih kreatif dan aktif karena setiap guru harus bisa menyesuaikan keberagaman di daerah masing-masing. Suku Sunda berbeda dengan suku Jawa juga berbeda dengan suku Batak dalam cara mengajar penerimaan pelajaran sehingga bisa mungkin dengan kreativitas guru itu murid juga akan lebih senang dalam belajar karena seperti yang kita tahu bahwa tugas utama guru adalah bagaimana mengajak muridnya untuk belajar. Percuma kalau guru itu tidak bisa membawa atau membimbing muridnya untuk belajar. Dan juga yang lainnya beban guru juga dikurangi karena tugas-tugas pemerintah dalam sebagai tupoksi guru itu dikurangi sehingga guru bisa lebih fleksibel dalam menyampaikan materinya. Terima kasih teman-teman karena diskusi ini kita bisa mengetahui tantangan dan kita coba mencari solusi yang terbaik untuk keberlanjutan dari kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.